Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Oktav, SD Marsudirini, Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal IPA untuk kelas 6. Yang pertama, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Kata kuncinya adalah ekosistem laut. Dari pilihannya ini, yang perlu diingat adalah rantai makanan itu selalu diawali dengan produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, 3, dan seterusnya. Paling ujung dari rantai makanan itu adalah top predator. Konsumen 1 disebut dengan herbivora, konsumen 2 disebut dengan karnivor. Dari pilihan A, B, C, dan D, seluruhnya memenuhi rantai makanan, tepat ya rantai makanannya. Namun yang menarik adalah posisi tempat hidup dari ikan yang ada di konsumen tingkat 2. Ikan gurame itu kan di air tawar, ikan sepat di air tawar, dan ikan nila di air tawar. Dan ikan tuna itu laut. Nah, tentu ini yang menjadi menarik ya, apalagi ada hiu ya, hiu. Ya, nah ini hiu pasti di laut, maka tentu jawabannya D. Nomor 2 tentang simbiosis. Simbiosis yang perlu anak-anak kuasai adalah 4 ya. Mutualisme, rumusnya plus-plus, itu artinya positif-positif, itu saling menguntungkan. Satu untung, itu namanya positif. Mutualisme. Parasitisme itu satu untung, yang lainnya rugi. Komensalisme itu satu untung, 0. 0 itu tidak merasa dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Amensalisme itu satu rugi, yang lainnya tidak merasa diuntungkan, juga tidak merasa dirugikan. Secara lengkap, teman-teman bisa melihat di oktavmungkal.wordpress.com. Ini kata kuncinya adalah parasitisme, positif dan negatif. Rafflesia menempel akar pohon, ini positif negatif. Kata yang berada di bawah pepohonan, positif 0. Bunga anggrek menempel di pohon mangga, positif 0. Kelawar berbulu wol dengan kantong semar, ini saling menguntungkan, maka jawabannya A. Badak bercula 1. Nah, ini nanti anak-anak baca secara lengkap, pelan-pelan bacanya. Kata kuncinya adalah perburuan. Itu yang menyebabkan penurunan dari badak bercula 1. Yang ditanya adalah penyebab lain. Menyempitnya tempat hidup. Menurut Pak Oktav tidak, karena tentu badak bercula 1 itu sudah dilindungi di daerah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Banyaknya pemangsa. Menurut literatur, badak bercula 1 itu tidak memiliki predator. Berkurangnya jumlah makanan. Tidak juga, karena tentu di Taman Nasional Ujung Kulon itu melimpah. Dan dia sebagai herbivore. Lama waktu perkembangbiakan. Tentu ini jawabannya, karena badak bercula 1 itu memelihara anaknya saja 1 hingga 2 tahun. Interval melahirkan 1 kali itu 4 hingga 5 tahun. Dan ketika melahirkan itu hanya 1 ekor. Maka jawabannya D. Rantai makanan. Ya, ini menarik ya. Herbivore, carnivore, ini ada produsen, nomor 2 belalang, yang A yang ditanyakan, nomor konsumen 2 itu B, yang top predatornya ular. Maka kalau ada pilihan seperti ini yang ditanyakan A dengan B, maka yang awalan itu adalah A, yang berikutnya adalah B. Yang paling mungkin itu antara A dengan B. Ya, paling mungkin loh ya, karena tentu kalau yang C dengan D itu kan ada tikus ya, tikus kan ayam itu ya jarang-jarang ya makan tikus ya, begitu toh ya. Tikus ya. Maka jawabannya adalah A. Ya, ulat A ini. Kemudian katak di sini, katak juga pemakan serangga, belalang lebih tepat ya. Gambar tentang
bagaimana menyesuaikan diri atau adaptasi. Maka ditentukan dulu gambar 1 itu adalah padi, cara adaptasinya menggulungkan daun. Gambar 2 itu putri malu, mengatupkan daun ketika dikenai sesuatu. Nomor 3 itu adalah jagung, menggulungkan daun. Nomor 4 itu tebu, menggulungkan daun. Dan gambar nomor 5 itu adalah kaktus. Kaktus itu daunnya termodifikasi menjadi duri. Maka jawabannya C, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Nah ini, Bapak Paiman dan keluarga hidup di daerah lahan pertanian. Maka ini tentu menarik. Karena yang ditanya adalah dampak. Dampak itu mesti, ya bukan mesti ya, artinya punya arti negatif. Kalau pilihan A kok ada kata-kata tidak pengaruh, itu ya kurang tepat. Pilihan B kok ada kata-kata membantu juga kurang tepat. Pilihan C itu meningkat juga tidak baik. Ya. Maka jawabannya adalah D. Ya. Kerusakan ekosistem di hutan tersebut. Kesadaran warga untuk menjaga keseimbangan lingkungan masih rendah. Ini kata kuncinya adalah membakar hutan secara tak terkendali. Dampak negatifnya bagi keseimbangan, rusaknya habitat jelas. Menurunkan emisi gas rumah kaca. Ya, Pak Uta pikir tidak ya, karena emisi gas rumah kaca itu kan karbon dioksida dan harusnya meningkat, bukan malah menurun. Air sumur di sekitar hutan menjadi tercemar. Sepertinya bukan tercemar ya, karena tentunya ini kan apa ya, membakar hutan ya. Malah harusnya air sumur semakin berkurang atau tidak ada. Memudahkan para petani. Ini ada kata-kata memudahkan juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah A. Di kebun terdapat beberapa populasi makhluk hidup. Nah, maka triknya adalah anak-anak membuat rantai makanan. Ya, sawi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan musang. Ini kata kuncinya. Kemudian tiba-tiba datang burung elang. Nah, karena burung elang ini adalah top predator dan juga pemakan daging, maka dia bisa memakan ayam dan musang. Maka pasti ayam dan musang menurun. Ketika ayam dan musang menurun, maka ulat meningkat. Ketika ulat meningkat, sawinya menurun. Maka jawabannya yang C. Ya. Nah, maka triknya besok dibuat rantai makanan ya. Nomor 9, ini ada gambar kucing. Maka tentukan dulu ini adalah kucing. Ini adalah rambut ya, atau kumis ya, kumis kucing. Kalau untuk ditanya adalah fungsi. Tentu kalau mengelabui ya kurang tepat ya. Kumis itu tidak untuk mengelabui. Menangkap bunyi dari luar itu kan kucing punya telinga. Sebagai alat keseimbangan ini bisa jadi, mungkin ya, bisa ini ya. Mendeteksi arah gerak itu kan kucing punya mata. Maka jawabannya adalah C ya. Nomor 10 adalah bagian tubuh tumbuhan. Ini yang ditanya adalah nomor 1 adalah daun, nomor 2 adalah buah. Ya, fotosintesis itu artinya membuat makanan dibantu cahaya matahari, tempatnya di klorofil dengan bahan utama yaitu CO2 dan air. Kalau pilihan A, nomor 1 dan nomor 2 itu alat kelamin kurang tepat karena tentu alat kelamin itu adalah pada bunga yaitu putik dan benang sari. Alat pernafasan dan tempat menyerap zat hara itu lentisel dan stomata untuk pernafasan. Dan stomata, sedangkan untuk menyerap adalah akar. Cadangan makanan, betul, batang buah dan akar, namun perkembangbiakannya adalah pada bunga. Maka jawabannya adalah D. Baik, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar di rumah, selalu berdoa, berlatih, dan rendah hati. Ya. Oke, tunggu sesi yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, serta nomor 5 untuk pembahasan-pembahasan latihan IPA. Terima kasih, dadah.